Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik yang saya banggakan dan saya sayangi. Jumpa lagi bersama channel Quran Jalan Hidupku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal beserta jawabannya. Materi kelas 10 pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kurikulum Merdeka semester ganjil. Bab 4 tentang asuransi, bank, dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Buku sumber pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk SMA SMK kelas 10. Penerbit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, cetakan pertama tahun 2021. Sebelum kita mulai, kakak ingatkan kepada diri kakak sendiri dan adik-adik semua, lakukanlah sholat wajib 5 waktu, yakni sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Karena sholat adalah tiang agama. Karena sholat lebih utama dari urusan lainnya. Baiklah, sebelum kita membahas seluruh soalnya, jangan lupa langsung subscribe dan like, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya adik-adik tidak terlewat video barunya. Serta share ke tetangga-tetangga dekat kalian. Dan bagi yang melakukan salah satunya, kakak doakan kalian menjadi milioner yang dermawan dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Oh iya, untuk video ini apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah video ini. Selamat menyaksikan. Nomor 1. Hanafi adalah seorang karyawan perusahaan yang setiap bulan membayar sejumlah uang kepada perusahaan asuransi sebagai pertanggungan risiko jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak terduga pada dirinya. Yang dilakukan Hanafi dalam praktik asuransi syariah disebut ... A. Membayar polis. B. Membayar klaim. C. Membayar premi. D. Mengajukan klaim. E. Mengajukan premi. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 1 ini adalah C. Membayar premi. Nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan unsur-unsur dalam praktik asuransi adalah ... A. Adanya pihak penjamin. B. Adanya pihak penanggung. C. Adanya pembayaran iuran dalam kurung premi. D. Adanya akad atau perjanjian asuransi. E. Adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 2 ini adalah A. Adanya pihak penjamin. Jadi ini tidak diperlukan dalam praktik asuransi. Nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Kafil. 2. Maf'ul bih. 3. Maf'ul bih. 4. Maf'ul lah.
5. Maqful anhu. Dari pernyataan tersebut yang termasuk rukun asuransi syariah adalah titik. A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 2, 4, 5. C. 1, 3, 4, 5. D. 2, 3, 4, 5. E. 2, 4, 5, 1. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 3 ini adalah B. 1, 2, 4, 5. Nomor 4. Salah satu larangan yang tidak boleh dilakukan dalam praktik asuransi syariah adalah praktik maisir, yaitu titik. A. Praktik penipuan. B. Praktik perjudian. C. Ketidakjelasan transaksi. D. Praktik investasi bodong. E. Investasi yang mengandung riba. Jawaban untuk pertanyaan nomor 4 ini adalah B. Praktik perjudian. Nomor 5. Hamdan adalah seorang nasabah sebuah bank syariah di kotanya. Setiap bulan ia akan menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk ditabung atau dititipkan di bank untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu memerlukan bisa diambil kembali. Transaksi perbankan yang dilakukan oleh Hamdan disebut dengan titik. A. Awadiah. B. Wakalah. C. Kafalah. D. Mudharabah. E. Musyarakah. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 5 ini adalah A. Wadiah. Nomor 6. Bu Nurwe adalah seorang ibu kantin di sebuah SMA. Untuk menjalankan usahanya, ia mengajukan pendanaan kepada sebuah bank syariah dan berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman modal tersebut dengan prinsip bagi hasil. Kedudukan Bu Nurwe dalam transaksi keuangan syariah ini adalah sebagai titik. A. Wakalah. B. Mudhorik. C. Murabahah. D. Musyarakah. E. Mudharabah. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 6 ini adalah B. Mudharib. Nomor 7. Pak Rudi adalah seorang pegawai baru yang membeli satu unit rumah di kompleks perumahan dengan melalui pembiayaan dari bank syariah. Pada saat transaksi jual beli, bank syariah menjelaskan bahwa harga beli satu unit rumah adalah 250 juta. Kemudian Pak Rudi dan pihak bank bersepakat untuk pembayaran rumah tersebut secara transparan sebesar 260 juta.
Sehingga Pak Rudi tahu persis bahwa pihak bank mendapat keuntungan sebesar 10 juta dari transaksi ini. Dalam istilah keuangan syariah, transaksi ini disebut dengan titik. A. Mudharabah. B. Musyarakah. C. Murabahah. D. Istisna. E. Ijarah. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 7 ini adalah A. Mudharabah. Nomor 8. Salah satu contoh produk pelayanan koperasi syariah adalah usaha memindahkan hak pakai dalam kurung hak guna atas suatu barang dengan membayar biaya tertentu, tetapi tidak sampai memindahkan hak milik atas barang tersebut. Dalam istilah keuangan syariah, hal ini disebut dengan titik. A. Ijarah. B. Istisna. C. Murabahah. D. Musyarakah. E. Mudharabah. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 8 ini adalah A. Ijarah. Nomor 9. Hambali adalah seorang pemuda yang kreatif. Dia tinggal di lokasi yang strategis dekat dengan stasiun kereta api. Ia kemudian menata halaman rumahnya melalui pembiayaan yang bekerja sama dengan sebuah koperasi syariah untuk dijadikan area parkir dan penitipan sepeda motor. Usaha penitipan kendaraan yang dilakukan oleh Hambali ini disebut dengan titik. A. Kafalah. B. Wakalah. C. Wadiah. D. Murabahah. E. Musyarakah. Jawaban yang benar untuk nomor 9 ini adalah C. Wadiah. Nomor 10. Bu Ihsan adalah seorang guru di sebuah SMA. Ia terlalu sibuk sehingga tidak memiliki waktu untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya di kantor Samsat. Kemudian ia memanfaatkan salah satu layanan koperasi syariah dan mempercayakan pembayaran pajak kendaraannya melalui koperasi syariah. Aktivitas yang dilakukan oleh Bu Ihsan ini disebut dengan titik. A. Kafalah. B. Wakalah. C. Wadiah. D. Murabahah. E. Musyarakah. Jawaban yang benar untuk pertanyaan nomor 10 ini adalah B. Wakalah. Baiklah, kita akan lanjut untuk menjawab soal uraian. Nomor 1. Mengapa terdapat perbedaan mendasar antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah? Jelaskan. Jawaban nomor 1. Apabila dalam ekonomi konvensional tujuan utama dari aktivitas ekonomi semata-mata hanyalah untuk mendapatkan keuntungan dan kepentingan duniawi, maka dalam ekonomi syariah segala aktivitas perekonomian tujuan akhirnya harus seimbang antara kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi.
Nomor 2, jelaskan jenis-jenis usaha bank syariah dalam rangka mendorong dan mendukung perekonomian umat. Jawaban nomor 2, jenis-jenis usaha bank syariah. A. Menghimpun dana masyarakat. B. Penyaluran dana kepada masyarakat. C. Jasa pelayanan. Ketiga usaha tersebut menerapkan prinsip bagi hasil dan menghindari praktik riba dengan tidak menerapkan bunga seperti usaha yang dijalani oleh lembaga keuangan konvensional. Nomor 3, bagaimana perbedaan antara bai' al-mudharabah, bai' al-istisna, dan bai' al-salam pada kegiatan usaha koperasi syariah? Jelaskan dengan memberikan contohnya. Jawaban nomor 3, perbedaan antara bai' al-mudharabah dengan bai' al-istisna dan bai' al-salam adalah 2. Transaksi bai' al-mudharabah adalah jual beli yang dilakukan di mana penjual secara transparan akan menyampaikan harga perolehan barang dan melakukan kesepakatan dengan calon pembeli berapa laba yang akan ia ambil secara transparan. Sedangkan bai' al-istisna dan bai' al-salam adalah jual beli yang dilakukan antara 3 pihak, dalam kurung pembeli, distributor, penjual. Jika pembayaran dilakukan secara tunai, maka disebut bai' al-istisna. Namun jika dilakukan dengan mengangsur, maka disebut bai' al-salam. Nomor 4, mengapa masyarakat Muslim Indonesia semestinya mempercayakan transaksi keuangannya melalui unit usaha syariah? Jelaskan hikmah dan manfaat bertransaksi melalui unit usaha syariah tersebut. Jawaban nomor 4, karena dengan bertransaksi pada unit usaha syariah merupakan salah satu upaya untuk menghindari berkembangnya praktik riba. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan bahwa bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan meninggalkan praktik riba. Dan usaha keuangan syariah adalah salah satu representasi konkret di masyarakat untuk menghindari praktik-praktik riba yang akan merugikan mereka. Nomor 5, pernahkah kalian mendengar seseorang yang terjebak pada praktik pinjaman rentenir? Apa yang kalian ketahui dengan pinjaman rentenir? Jelaskan. Mengapa agama menganjurkan umat Islam untuk menghindari bertransaksi dengan pinjaman yang bersumber dari rentenir? Jawaban nomor 5, pinjaman rentenir adalah pinjaman permodalan atau keuangan, namun dengan kewajiban pengembalian yang disertai perhitungan bunga pinjaman yang sangat tinggi, sehingga seringkali mencekik rentabilitas dalam kurung kemampuan mengembalikan dari para peminjamnya. Agama melarang umat Islam untuk meminjam uang kepada rentenir karena jelas di dalamnya terdapat praktik riba dan sangat berisiko
menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi peminjamnya, sehingga menjadikan hidup tidak maslahat. Baiklah adik-adik yang saya banggakan dan saya sayangi, itulah soal-soal kelas 10 materi pendidikan agama Islam kurikulum merdeka semester ganjil. Bab 4 asuransi, bank, dan koperasi syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah. Semoga channel ini bermanfaat. Sebelum kita akhiri, mohon adik-adik subscribe, like, share, dan komen. Semoga adik-adik semua menjadi miliuner yang dermawan dan selalu dalam kondisi sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.